Halo adik, kalian peserta KIP kuliah yang lolos di SNMPTN tahun 2022 atau kalian ingin informasi kapan pengumuman penerima KIP kuliah di jalur SNMPTN? Maka simak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia yang merupakan siswa yang lolos di SNMPTN tahun 2022. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas tentang 4 hal penting yang harus adik-adik siapkan bagi peserta KIP kuliah yang lolos SNMPTN tahun 2022. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel di Hari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan silahkan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp grup adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan 4 hal penting bagi adik-adik pendaftar KIP kuliah yang lolos di SNMPTN tahun 2022. Adik-adik perlu diketahui bahwa adik-adik ketika diterima di SNMPTN tahun 2022 belum tentu penerima KIP kuliah adik-adik, sehingga perlu registrasi lanjutan yang nantinya bagi adik-adik yang mendaftar KIP kuliah yang lolos SNMPTN dan terverifikasi, maka adik-adik akan mendapatkan fasilitas yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, yaitu mendapatkan biaya hidup selama studi, yang kedua dibebaskan dari biaya SPP. Dan nantinya bagi adik-adik yang mendaftar KIP kuliah tetapi tidak terverifikasi, maka otomatis adik-adik akan mendapatkan tagihan SPP atau UKT yang harus dibayarkan seperti peserta SNMPTN reguler. Jadi saran saya dari sini, dari video kali ini saya tekankan bahwa salah satu indikator adik-adik diterima di SNMPTN barang tentu data-data yang adik-adik masukkan harus valid dan benar. Jadi jangan sembarang memasukkan data ketika diverifikasi di PTN-PTN tersebut. Kemudian di video kali ini saya sampaikan 4 hal paling penting yang harus adik-adik siapkan ketika adik-adik nantinya mengisi data di PTN-PTN terkait tersebut. Adik-adik perlu diketahui bahwa daftar ulang atau data verifikasi yang harus adik-adik siapkan itu pasti akan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bagi adik-adik peserta SNMPTN reguler untuk menentukan UKT. Yang kedua adalah adik-adik dari peserta KIP kuliah. Jadi nanti adik-adik jangan salah memencet menunya adik-adik. Jadi kalau misalnya dari peserta KIP kuliah, ya adik-adik harus mematuhi aturan atau step by step dari langkah-langkah daftar ulang dari peserta KIP kuliah itu tadi. Yang pertama adalah dari 4 hal yang pengen saya sampaikan adalah adik-adik harus siapkan kartu peserta SNMPTN tahun 2022 yang saya cantumkan seperti ini adik-adik. Nah, ini penting untuk data sinkronisasi dari SNMPTN dan Kemendikbud KIP kuliah adik-adik. Kemudian yang kedua adalah hasil atau bukti dari penerimaan SNMPTN yang seperti ini juga. Jadi yang warnanya biru. Jadi bagi adik-adik yang tidak diterima yang warnanya merah seperti ini, ya tidak bisa mendaftar KIP kuliah otomatis. Kemudian yang ketiga adalah kartu peserta KIP kuliah. Nah, kartu peserta KIP kuliah ini adik-adik bisa download atau unduh di portal resmi KIP kuliah /kemendikbud.ac.id ketika adik-adik sudah menyelesaikan pengisian data yang sudah disarankan oleh bagian KIP kuliah adik-adik. Dan saran saya sebelum memverifikasi jika ada data-data yang kurang benar, mungkin slip atau mungkin data-data yang kurang valid dari keadaan keluarga adik-adik, silahkan isi ulang atau adik-adik recovery atau adik-adik edit, karena masih bisa diedit sebelum terverifikasi di PTN-PTN tersebut ya adik-adik. Jadi usahakan diisi dengan baik dan benar sesuai dengan keadaannya adik-adik, dan jangan terlalu lebay untuk mengisi penghasilan, kemudian aset dan sebagainya seperti video saya yang sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah data-data pendukung untuk verifikasi di KIP kuliah. Nah, biasanya PTN-PTN tersebut mengharuskan adik-adik mengisi sesuai dengan yang adik-adik isikan di KIP kuliah. Mulai dari foto keluarga, foto rumah, kemudian surat keterangan tidak mampu, kemudian NJOP dari rumah adik-adik, yang kemudian aset adik-adik dan sebagainya. Dan saran saya dikonekkan dengan apa yang adik-adik isikan ketika di portal KIP kuliah. Jadi nanti biar sinkron adik
adik-adik dan verifikasinya jauh lebih cepat adik-adik. Dan adik-adik perlu saya tekankan bahwa peserta KIP kuliah di jalur SNMPTN tahun 2022 tahun ini kuotanya banyak sekali adik-adik. Jadi jangan sia-siakan untuk tidak memverifikasi datanya. Dan bagi adik-adik yang tidak memverifikasi data, adik-adik pastinya akan digugurkan dari penerima KIP kuliah dan juga digugurkan dari penerimaan SNMPTN tahun 2022 ini. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk memverifikasinya dan jangan salah langkah. Kemudian adik-adik perlu saya tekankan bahwa setelah adik-adik menyelesaikan verifikasi tersebut, lalu kapan adik-adik menerima pengumumannya? Jadi seperti ini adik-adik. Jadi ketika sudah menyelesaikan administrasi verifikasi data KIP kuliah di SNMPTN tahun 2022, maka adik-adik akan diverifikasi oleh PTN-PTN yang adik-adik tuju tersebut. Dan nantinya akan diumumkan paling lambat 3 bulan ke depan adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir kalau timeline dari adik-adik yang reguler sudah membayar UKT atau sudah diumumkan UKT, maka khusus peserta KIP kuliah tidak perlu khawatir karena nanti ada portal sendirinya atau ada menunya sendiri. Sehingga adik-adik tidak perlu khawatir jika jadwal pembayarannya tidak sama dengan peserta yang reguler. Kemudian adik-adik perlu saya tekankan bagi adik-adik untuk mengisi nomor HP aktif dan terkorelasi dengan WhatsApp. Karena ini nanti ada banyak siswa yang ngisi nomor HP-nya asal-asalan. Jadi mulai sekarang silahkan nomor HP-nya sendiri dan WhatsApp-nya harus aktif 24 jam. Sehingga ketika PTN-PTN tersebut memverifikasi lewat telepon atau via WA, adik-adik tidak kesulitan. Karena memang ada beberapa PTN yang hanya memverifikasinya lewat telepon saja dan ada juga yang memverifikasinya datang langsung ke rumah adik-adik. Ketika 2 tahun yang lalu masih pandemi, semuanya sudah online semua adik-adik. Jadi tidak perlu khawatir di telepon dan ini tidak ketika adik-adik misalnya nanti tidak diverifikasi tidak ada hukumannya adik-adik. Sehingga adik-adik jawab sesuai dengan apa yang ada yang dipunya adik-adik sesuai dengan apa yang adik-adik isikan ketika di portal KIP kuliah. Dan kesimpulan dari video kali ini adalah untuk peserta KIP kuliah di SNMPTN tahun 2022 silahkan cek secara berkala di portal-portal resmi dari PTN-PTN yang adik-adik diterima. Yang kedua, isikan dengan baik dan benar step-stepnya karena banyak sekali langkah-langkah yang harus adik-adik lakukan untuk khusus peserta KIP kuliah di jalur SNMPTN tahun 2022. Dan ini memang ribet adik-adik, tetapi saran saya harus dilakukan karena iman sekali bagi adik-adik yang nantinya diterima maka akan bebas uang SPP dan akan mendapatkan uang saku sebesar minimal 800.000 sampai 2.500.000. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan tetap berjuang, tetap semangat. Bagi adik-adik yang belum lolos di SNMPTN tahun 2022, adik-adik bisa mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik-adik.